Ustadz saya harus bagaimana sih sebagai seorang ibu, karena kita nggak punya ilmu ya Mbak, benar nggak sih, nggak punya ilmu banget. Jadi kalau Ustadz ngajarin kita tentang adab seorang perempuan, apalagi kalau beliau bilang Bunda Siti Aisyah, perjalanan yang luar biasa indah ya, penuh dinamika, dan itulah hidup kalau kita bicara. Bagaimanapun Allah pasti akan memberikan ujian-ujian untuk kenaikan kelasnya kita. Mungkin pada saat dulu beberapa puluh tahun yang lalu dalam dunia pekerja seni, baik itu dunia modeling, presenter atau sinetron atau film, dinamikanya berbeda. Yang kemudian menikah, setelah menikah merasa bahwa saya harus punya panggung gitu ya, panggung lain selain ada di atas panggung layaknya waktu kita masih bekerja sebagai pekerja seni. Kemudian membahasakan ke suami, apakah saya boleh bekerja sebagai seorang legislator gitu ya, karena posisinya saya ingin betul-betul menjadi bagian dalam masyarakat. Mungkin waktu kita di dalam dunia seni, ritmenya, nyamannya itu adalah buat kita di atas panggung, kemudian terlihat gitu ya, kemudian mendapat honor, amplop setiap kegiatan. Setelah ada di panggung belakang, artinya sebagai pekerja seni di mana panggungnya adalah menyapa dan turun ke lapangan, tidak ada yang namanya layar kaca, TV dan lain-lain. Itu adalah di mana kita belusukan, menyapa, menjadi bagian dalam keluarga kita, dalam konstituen kita. Nikmatnya berbeda, tapi pada dasarnya semua adalah bicara seni. Politik adalah seni dan bisa termanfaatkan dalam kita bekerja. Sama dengan waktu kita aktif di dalam dunia seni, kita pun bekerja dalam kancah di mana kita menjadi bagian dalam tim, yaitu tim lapangan, dan juga kita pada saat menjadi pelakon, ya pemeran di layar kaca. Jadi intinya antara pekerja seni dan politisi itu satu kesatuan yang dinamikanya adalah di mana itu proses dari seni kemudian politik. Mungkin karena basically-nya kita dulu tinggal anak di daerah ya, di mana hidupnya kita itu adalah sekolah agama, belajar ngaji. Jadi ritmenya itu sudah tertanam di dalam aktivitas dan kegiatan kita. Pada saat kita di dalam dunia modeling, itu jadi pegangan kita. Artinya ada batasan-batasan tertentu di mana saya bekerja hanya sebagai profesional. Jadi dalam dunia yang dulu mungkin orang bilang dunia model, waduh gitu ya, mengerikan gitu. Tapi enggak, saya boleh mengatakan tidak sama sekali karena kita ada di situ. Karena basically kita punya keluarga, punya adab, punya aturan yang ketat diberikan oleh orang tua. Sehingga kemudian pada saat sekarang kita bicara hijrah adalah di mana kita selalu semakin mendekatkan kepada Allah bahwa ilmu-ilmu apa yang harus kita punya, baik itu sebagai seorang ibu, baik itu sebagai seorang istri atau pekerja. Itu yang Masya Allah. Tapi kalau saat sekarang ini, kalau bicara hijrah, Mas Didit ini, dia saat ini betul-betul mengatakan kepada dirinya, saya menikmati sekali perjalanan hijrahnya saya. Mas Didit mungkin dulu lama di Australia, lama di Singapura gitu loh. Sekarang setelah dia menikmati yang namanya malam bangun, kemudian curhat kepada Allah, terus kemudian membenahi diri gitu. Buat dia itu satu nikmat sekali. Dan lagi menikmati sekali hijrahnya. Sebetulnya kalau kita bicara hijrah itu kan proses itu sudah kita lakukan pada saat dulu dari kita diajarkan oleh keluarga kita yang namanya takut kepada Allah, takut kepada azabnya Allah. Kalau kita sudah punya perasaan seperti itu, rasanya beban itu tidak ada sama sekali. Kita pasrahkan kepada Allah. Yang namanya aksesoris dunia itu nggak perlu ditakutkan gitu. Karena kadang-kadang kan pada saat seseorang mendapatkan posisi, jabatan, materi, kenikmatan dunia gitu, pasti ada rasa ketakutan, aduh nanti saya masih bisa nggak menikmati ini. Tapi kalau kita sudah pasrahkan kepada Allah dan mengatakan bahwa ini hanya semua titipan Allah, insya Allah kita ikhlas ngejalanin apapun itu. Dan semakin kita menambah syukur kita kepada Allah, sehingga kemudian Allah akan menambahkan nikmatnya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara hijrah adalah di mana
kita betul-betul memasrahkan diri kita kepada Allah dan yakin bahwa Allah maha segalanya. Jadi nggak boleh ada yang namanya rasa takut. Itu yang kalau ditanyakan kita juga nggak paham, karena ini semua adalah nikmatnya Allah. Tapi pada saat kita diberikan satu kesempatan atau amanah, itu rasanya kita ingin terus berperan dan mengucapkan sujud syukur kepada Allah. Caranya adalah bekerja sebaik-baiknya dan selalu mengatakan kepada Allah, ya Allah, nikmat sekali apa yang sudah Engkau titipkan kepada hamba. Ya Allah, beri hamba ilmu ya Rabb. Karena memang sampai saat sekarang ini rasanya untuk menjadi seorang ibu, istri dan bekerja itu kok semakin merasa kurang aja gitu ya. Aduh, kok susah banget ya untuk yang namanya ibu yang baik, istri yang baik gitu loh. Itu harus selalu minta kepada Allah setiap malam, ya Allah, kasih kesempatan kepada hamba ya Rob untuk bisa menjadi ibu, untuk bisa mendidik anak-anak hamba ya Rob gitu ya. Kasih kesempatan kepada hamba untuk bisa mendampingi suami, menjadi istri yang baik bagi suami gitu loh. Karena takut banget ya arogansinya kita, terus sewena-menanya kita kepada suami itu justru nanti membuat suami merasa berkecil hati. Nauzubillah, jangan sampai kita menjadi perempuan yang seperti itu, kufur nikmat gitu loh. Justru perempuan itu kan adabnya dia adalah di belakangnya imam gitu loh. Itu yang Masya Allah selalu minta sama Allah gitu loh. Selalu minta sama Allah. Dan memang saat sekarang ini nikmatnya mungkin bisa berjalan bersamaan dengan Mas Didit ya. Karena Mas Didit sendiri juga sudah luar biasa dia merasakan nikmatnya hijrah bagi beliau gitu ya. Yang selama ini beliau juga, kalau padahal aku bilang, tapi Bibi dulu kalau misalnya jamnya sholat itu nyari masjid loh turun gitu. Iya, tapi hanya sebatas mengerjakan, dia bilang, nggak pernah merasakan nikmat seperti sekarang gitu. Malam gitu ya, terus waktunya itu dipakai untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang buat dia bermanfaat aja sekali. Berbeda sekali. Jadi lebih nikmat lagi sekarang berdua, apapun yang kita lakukan karena diniatkan untuk Allah, itu saling support gitu loh. Jadi sekarang itu lebih kepada niatkan untuk mencari wajahnya Allah ya Bu, niatkan untuk mencari wajahnya Allah ya Bu. Bahasa itu aja selalu disampaikan. Sampai ke anak-anak juga kita selalu bilang. Karena apalagi di bulan Ramadan ini kan tarawih di rumah selalu, dan yang jadi imam kan anak-anak gitu ya. Anak-anak juga alhamdulillah pada saat baca-bacaan suratnya, beliau juga suratnya ya Masya Allah gitu loh. Sujud syukurnya kami gitu loh, sujud syukurnya aku, sujud syukurnya Mas Didit, karena bagaimanapun kan anak-anak ini harus mulai tahu bahwa mereka ini bukan siapa-siapa kalau mereka tidak berkiblat kepada Rasul dan juga takut kepada Allahnya gitu. Oh Masya Allah, ini pasti nikmat banget. Semua orang pasti akan mengatakan bahwa keluarga itu inti dari semua hidup dan dari kehidupan kita. Untuk kita mencapai surganya Allah tentunya ada yang namanya keluarga, di mana ibadah yang tidak akan pernah ada putusnya. Mungkin kalau kita bicara melakukan kebaikan, membantu orang dalam kesusahan, kemudian kita kasih materi atau kesempatan bekerja, kemudian kan selesai bantuan kita. Tapi kalau dalam keluarga yang namanya ibadah tidak akan pernah putus dan berhenti sampai kita meninggal. Jadi keluarga itu adalah salah satu langkah kita untuk mencapai surganya Allah, step-step kita untuk ada di posisi surganya Allah. Jadi di mana nikmat menjadi seorang ibu, nikmat menjadi seorang istri, nikmat sebagai seorang anak dari seorang ibu kita, dan keluarga ini luar biasa dinamikanya, mendidik anak-anak. Masya Allah, ada aja dinamika di dalam rumah tangga itu. Tapi justru disitulah rasanya nikmat sekali jika kita punya keluarga utuh, di mana kita merasakan yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah itu ada di dalam rumah tangga kita. Ada di mana masanya sholat maghrib kita berjamaah berbondong-bondong masuk ke musola. Walaupun kadang-kadang anak-anak ada dramanya juga ya pada saat dibangunkan gitu, atau diminta. Kalau sholat subuh gitu ya dibangunkan tuh seneng, ada drama ibunya teriak-teriak. Kadang-kadang mereka bilang, justru aku pengen cari ngeliat ibu marah-marah loh. Lucu gitu kadang-kadang. Kok nambah kerjaan buat ibu sih nak? Iya, nanti kalau aku balik ke asrama kan kebayang-bayang ibunya lagi bangun gitu, mikirin, enak ya kalau dimarahin ibuku kalau mau sholat subuh. Padahal sebetulnya itu udah bangun gitu loh. Kadang-kadang ya itulah namanya gaya anak-anak gitu loh. Nikmatnya di situ. Tapi kadang-kadang kalau kita lagi namanya perempuan lagi datang bulan, mau datang bulan gitu Pak, sensitifnya luar biasa.
Aduh, Masya Allah, itulah nikmatnya Mbak. Yang kadang-kadang, ya Allah istighfar terus, ya Allah istighfar. Kok hamba nggak pintar-pintar untuk bermain hati, ya Rob. Kok masih aja kepancing emosi, hanya membangunkan anak-anak yang bisa 5 menit itu rasanya teriak-teriak gitu loh. Sayang bangun gitu ya. Dan mereka justru menikmati sekali sampai digoyang-goyang sama ibunya. Nah, malah bahasanya gini, habis aku nggak ditarik-tarik sama ibu. Lah, kamu kan dilahirkan bukan dengan cara ditarik-tarik layaknya binatang yang tiba-tiba keluar, nak, tapi dilahirkan dengan sayang dan cinta. Ini doa banget, dan ini juga ujian bagi kami, bagi aku sama Mas Didit gitu. Apakah kami mampu untuk sanggup menjalankan ini semua? Apakah kami termasuk akan selalu bersyukur dan merendahkan diri kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah bantu kami, ya Allah bantu kami. Jadi ini membuat kami, aku sama Mas Didit itu semakin dikasih ujian seperti ini, semakin rasanya kita bisa nggak ya sayang ya? Aduh, kita mampu nggak ya sayang ya? Ya udah, ayo kita berbenah diri kita, yuk kita minta tolong sama Allah terus, jangan lupa istighfar, jangan lupa istighfar. Jadi hal-hal yang Allah inginkan itu sebagai wujud hambanya yang Dia inginkan, ya kalau bisa Bismillah, betul-betul kita jalankan, ya Allah, Bismillah ya Allah. Coba panggil Mas Didit Mbak, dia lebih wow. Karena rasanya sampai saat sekarang itu belum maksimal rasanya, Masya Allah. Sampai bilang ke tim, tolong dek ya, kita harus bicaranya bekerja pakai hati ya, jangan sampai masyarakat tersakiti gitu loh, jangan sampai kita lupa gitu. Jadi kalau ditanya sampai saat ini apa aja kehebatan atau manfaat yang sudah dilakukan buat masyarakat, Mbak masih berbenah diri terus Mbak. Yang penting sekarang ikhtiar terus melakukan, biar Allah aja yang menilai. Kalau kita sendiri tidak bisa menilai karena merasa masih kurang aja nih, masya Allah gitu. Ampun. Tapi mungkin satu ya Mbak ya, aku selalu bilang ke anak-anak ya, ibu minta maaf karena waktu ibu banyak berkurang, tidak layaknya seperti ibu yang bisa 24 jam ada di mendidik kalian. Tapi yakinkanlah keberadaan ibu untuk keluarga besar kita di Surabaya Sidoarjo, itulah di mana ibu tidak ada waktu untuk kalian. Ternyata Allah ganti, diberikan anak-anak yang sehat ya Mbak ya, diberikan anak-anak yang mereka punya kecerdasan yang Allah kasih gitu loh. Jadi mungkin itu ya Mbak ya, yang kita selalu sujud syukurkan kepada Allah. Jadi artinya ibu yang bekerja itu ternyata Allah gantikan dengan waktu yang tidak ada buat anak-anaknya. Ternyata Allah kasih anak-anak yang luar biasa hebat, yang sehat, yang mandiri gitu. Jangan pernah berkecil hati sebagai perempuan yang memang bekerja buat umat, mencari wajahnya Allah gitu. Yakinkanlah bahwa kalau kita melakukan semua karena Allah, pasti Allah akan membalas lipat-lipat apa yang sudah kita lakukan untuk keluarga kita. Insya Allah ya Mbak. Ini berarti masuk suka dukanya jadi anggota. Oh, nikmatnya Mbak, Masya Allah, Masya Allah. Itu yang namanya waktu buat anak-anak, waktu apalagi pertama kali kemarin tahun lalu pandemi ya Mbak ya, itu semua orang berkumpul di rumah menyelamatkan anak-anaknya gitu ya. Tapi pada saat hari pertama itu aku dengar kajian dari guruku gitu loh ya, bahwa seorang yang memiliki amanah dia harus tampil di depan melawan perang itu, adil di masyarakatnya. Jadi pada saat mendengar itu paginya, malamnya aku bilang ke masjid, sayang aku masih ke dapil. Kita waktu itu kan nggak bisa naik pesawat ya Mbak, naik kendaraan gitu. Walaupun kita dicegat-cegat di perjalanan, tapi karena memang sudah mendengar bahasa dari guru kita bahwa ini adalah amanah, kita harus menyelamatkan masyarakat, biarkanlah anak-anak kita di rumah Allah yang kepanjangan tangannya Allah yang menjaga gitu loh. Jadi ya Bismillah Mbak, walaupun mungkin anak-anak kadang-kadang suka komplain, ibunya teman-teman aku selalu ada 24 jam di sekolahan gitu ya, Masya Allah, itu kadang-kadang suka sedih deh. Tapi aku membahasakan ya mungkin rezekinya temannya Mas Dimas punya ibu seperti itu, tapi Mas Dimas juga punya rezeki loh, punya ibunya yang bisa bermanfaat dan dibutuhkan buat keluarga kita. Walaupun ibu waktunya nggak ada buat Mas Dimas, tapi yakinkanlah waktu ibu untuk Mas Dimas itu lebih banyak dibandingkan ibu-ibu yang lain. Ibu nyenengin aku ya, enggak. Masya Allah, anak-anak sekarang udah pintar komplain ya Mbak ya, Masya Allah. Jadi kalau orang bilang ini bencana gitu Mbak ya, terus itu di belakang bencana yang ada hikmah yang luar biasa. Selama ini kita tidak pernah 24 jam sama anak-anak, sama keluarga, total 24 jam kita tidak punya kegiatan dikasih Allah untuk di luar. Dan semua orang,
Apalagi tahun lalu ya, yang namanya Ramadan itu benar-benar total kita sama suami, sama anak-anak gitu ya, utuh gitu ya Mbak ya. Dimana makanan pun juga kita harus nyiapin dengan tangan kita sendiri gitu loh. Dan anak-anak jadi terbiasa. Rasanya sampai saat sekarang ini kalau kita bicara mengenai ilmu, masih belum aja Mbak ya. Kalau misal Allah mau ngambil nyawa kita untuk saat sekarang, rasanya Allah saya belum sanggup ya Allah, karena saya belum punya amalan yang bisa saya bawa di sana, yang bisa saya perjuangkan, yang bisa saya pertanggungjawabkan. Karena pada saat Allah menanyakan, apa yang sudah kamu lakukan dengan waktumu? Aduh, rasanya kok masih belum maksimal semuanya. Jadi sampai saat kalau ditanyakan, apa yang belum? Semua belum, ilmuku belum banyak. Caraku untuk sebagai hambanya Allah tuh masih luar biasa. Pengen menjadi muslim berkelas itu kan pasti ada etika-etika yang aku harus jalankan. Nah ini yang harus selalu belajar, Mbak. Belajar. Karena sampai saat sekarang ini kok nggak naik kelas ya, rasanya kok semakin kurang, semakin malu sama Allah gitu. Bismillah ya, sebetulnya kalau kita bicara harapan, semua dipasrahkan kepada Allah. Yang paling penting adalah bagaimana kita saat sekarang bisa menjadi hambanya Allah dengan adab, budaya, tutur, bahasa yang Allah inginkan kepada seorang muslim. Harapan kita kan ingin menjadi muslim berkelas, baik itu sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, atau sebagai orang pekerja yang ada saat sekarang di politisi. Ingin segala sesuatu itu yang bermanfaat dan bisa kita pertanggungjawabkan di akhir nantinya. Yang semuanya itu tentunya akan dengan lantang kita akan bisa menjawab semua yang sudah kita lakukan. Ya bismillah, mudah-mudahan semua masyarakat Indonesia saat sekarang ini berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan, berlomba-lomba untuk mencari ibadah gitu ya. Karena dengan memberikan langkah-langkah positif itu kan menularkan ya Mbak ya, segala sesuatu yang baik. Jadi insya Allah Indonesia itu akan tenang, damai gitu ya, saling menghormati, saling menghargai, itu indahnya. Dibandingkan kita gontok-gontokan dan saling menghinakan. Kasihan anak-anak kita, generasi yang akan menjadi pemimpin yang akan menggantikan kita, mereka akan terbiasa melihat kekerasan. Alangkah indahnya jika mereka terbiasa melihat segala sesuatu itu bisa dimusyawarahkan dan juga mencapai mufakat untuk melakukan segala sesuatu. Masya Allah.